Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jurmiyah. Kita masuk di bab amil nawasikh atau amil perusak terhadap mubtada dan khobar. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini sudah saya gambarkan tentang amil nawasikh. Secara bahasa, nawasikh itu artinya beberapa perusak. Secara istilah adalah amil-amil yang hanya masuk kepada mubtada dan khobar dan merusak susunan mubtada khobar, merusak i'rab dari mubtada khobar. Di sini amil nawasikh ada 3, ada kana wa akhwatuha atau kana dan saudara-saudara kana. Yang kedua inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudara inna. Yang ketiga donna wa akhwatuha, donna dan saudara-saudara donna. Ada juga yang membagi amil nawasikh itu menjadi 2, ada amil nawasikh sughra, ada amil nawasikh kubro. Amil nawasikh sughra artinya amil perusak yang kecil, yaitu ada 2, kana dan inna. Kenapa kana dan inna dinamakan amil nawasikh sughra? Karena kana dan inna ini hanya merusak salah satunya saja, merusak mubtadanya saja atau khobarnya saja. Sedangkan dona ini dinamakan amil nawasikh kubro karena merusaknya besar, merusak mubtada dan khobar sekaligus. Mubtadanya dirusak, khobarnya dirusak, namanya amil nawasikh kubro. Sedangkan kalau kana ini hanya merusak khobarnya saja, kalau inna hanya merusak mubtadanya saja. Oke, kita membahas dari yang pertama dulu, yaitu kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudara kana. Nah, kana sendiri mempunyai fungsi tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Fungsinya kana atau amalnya kana yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Karena kana hanya bisa masuk kepada susunan mubtada khobar dan merusak susunan mubtada khobar, maka misalkan kita bikin contoh di sini, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun di sini adalah contoh dari mubtada khobar. Zaidun bermula Zaid, itu qaimun, orang yang berdiri. Ketika mubtada khobar ini dimasuki kana, maka menjadi kana Zaidun qaiman. Kana ada, siapa Zaidun Zaid, itu qaiman, berdiri. Yang tadinya Zaidun di atas menjadi mubtada i'rabnya rofa, maka ketika kemasukan kana, Zaidun di bawah ini menjadi isimnya kana dibaca rofa juga. Yang tadinya qaimun di atas menjadi khobarnya mubtada yang di'irobi rofa, maka di bawah ketika masukkan kana menjadi qaiman. Ini menjadi khobarnya kana yang di'irobi nasab. Contoh lagi, amrun jalisun. Amrun bermula Umar, itu jalisun orang yang duduk. Maka ketika kemasukan kana menjadi kana amrun jalisan. Amrun yang tadinya mubtada menjadi isimnya kana di i'rab rofa. Jalisun yang tadinya khobar menjadi khobarnya kana menjadi jalisan. Kana amrun jalisan. Nah, itu fungsinya kana, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ketika kana memasuki ke susunan mubtada khobar, maka yang tadinya mubtada menjadi isimnya kana, yang tadinya khobarnya mubtada menjadi khobarnya kana yang berirab nasab. Nah, itu fungsi dari kana. Lalu saudara-saudara kana juga bisa beramal, juga bisa berfungsi seperti hanya kana. Di sini ada 3 pembagian atau 3 macam saudaranya kana. Yang macam yang pertama adalah saudara kana yang bisa beramal tanpa syarat, langsung bisa beramal seperti halnya kana. Yang macam yang kedua adalah saudara kana beramal dengan syarat didahului nafi, didahului lafal yang bermakna tidak. Maka kalau tidak didahului nafi, maka tidak bisa beramal. Ini yang kedua. Ada yang ketiga, saudara kana bisa beramal dengan didahului ma masdariyah. Ya, kalau tidak didahului ma masdariyah, maka tidak bisa beramal. Kita ke macam yang pertama, yaitu saudara kana yang bisa beramal, bisa berfungsi seperti kana tanpa adanya syarat. Di sini ada 7. Yang pertama, amsa adha dola bata soro laisa.
amsa Zaidun ko iman contohnya ya, yang tadinya asalnya Zaidun ko imun, ketika kemasukan amsa menjadi amsa Zaidun ko iman. Amsa masuk waktu sore, siapa Zaidun Zaid, itu ko iman berdiri, Zaid berdiri pada waktu sore. Asbaha masuk waktu subuh, siapa Zaidun Zaid, itu ko iman orang yang berdiri. Adha masuk waktu duha, siapa Zaidun Zaid, itu ko iman orang yang berdiri. Dola masuk waktu siang, siapa Zaidun Zaid, itu ko iman berdiri. Bata masuk waktu malam, siapa Zaidun Zaid, itu ko iman orang yang berdiri. Lalu soro menjadi, siapa Zaidun Zaid, itu ko iman berdiri. Laisa tidak ada, siapa Zaidun Zaid, itu ko iman berdiri. Zaid bukan orang yang berdiri. Nah itu ketujuh ini adalah saudara kana yang bisa beramal seperti halnya amalnya inah tanpa adanya syarat, langsung bisa beramal. Lalu macam yang kedua, yang saudara kana bisa beramal dengan didahului oleh huruf nafi, huruf yang bermakna tidak. Seperti contoh mazala Zaidun ko iman. Jadi ada 4 di sini, mazala, infaka, fatiha, bariha. Aslinya zala cuma didahului manafi, sehingga dia bisa beramal seperti amalnya kana. Zala ini artinya sebenarnya hilang, tapi ketika dimasuki oleh nafi ma menjadi tidak hilang atau selalu. Misalkan ini pecah, infaka artinya pecah, ketika dimasuki ma atau nafi maka menjadi tidak pecah, artinya ya selalu. Selalu begitu artinya. Ini artinya mirip-mirip, selalu, senantiasa. Mazala selalu, siapa Zaidun Zaid, ko iman itu orang yang berdiri. Ma infaka selalu, siapa Zaid, itu ko iman orang yang berdiri. Ma fatiha selalu, siapa Zaid, itu ko iman orang yang beri. Ma bariha selalu, siapa Zaidun Zaid, itu ko iman orang yang berdiri. Nah keempat ini maknanya mirip, yaitu selalu atau senantiasa. Lalu yang ketiga saudara kana adalah lafal yang bisa beramal seperti kana yang dengan syarat didahului ma masdariyah. Ini cuma ada satu, yaitu madama. Dama ini harus didahului ma masdariyah, ma ya. Madama artinya ini selalu atau senantiasa sama. Madama Zaidun ko iman. Madama selalu, siapa Zaidun Zaid, itu ko iman berdiri. Nah itu saudara kana yang bisa beramal seperti hanya kana. Lalu ada tambahan ma tasarrafa min kana wa akhwatiha ya'malu kangamali kana. Jadi lafal-lafal yang tertasrif dari kana dan saudara-saudara kana itu juga bisa beramal seperti kana. Misalkan kana yakunu kun, kana ini kan fi'il madi, yakunu ini fi'il mudhari, kun ini fi'il amr. Ketiga-tiganya ini bisa beramal. Kalau kana bisa beramal, yakunu juga bisa beramal, kun juga bisa beramal. Ini saya contohkan di sini kunnya. Kun jadilah siapa kamu, itu aliman, orang yang alim. Jadilah orang alim. Asbaha yusbihu asbih. Ini asbah kan saudara kana. Ini asbah ini fi'il madi, yusbihu fi'il mudhari, asbih fi'il amr. Ini ketiga-tiganya bisa beramal. Asbah bisa beramal, yusbihu bisa, asbih bisa. Ini contoh, saya kasih contoh asbih junuban. Asbih masuklah waktu subuh, siapa kamu Zaidan, itu kudu, itu junuban, itu junuban dalam keadaan junub. Nah ini tambahannya adalah tasrifnya kana atau lafal-lafal yang ketasrif dari kana dan saudaranya itu juga bisa beramal seperti halnya kana. Nah sekarang kita menghafal dengan metode tanya jawab. Definisi amil namil nawasi apa? Amil yang masuk pada susunan mubtada khobar dan merusak susunan mubtada khobar. Ada berapa macam amil nasi? 3. Sebutkan kana, ina, dhona. Bagaimana amalnya kana? Bagaimana amalnya kana ya? Tarfa'ul isma wa tansibul khobaro, artinya merofakan isim dan menasubkan khobar. Contohnya kana zaidun ko iman, amrun kana amrun jalisan. Mana isimnya kana? Zaidun, amrun. Mana khobarnya kana? Ko iman jalisan. Ada berapa macam saudara kana? Ada 3. Ada yang beramal tanpa syarat, ada yang beramal dengan syarat didahului nafi, ada yang beramal dengan syarat didahului ma masdariyah. Sebutkan
sebutkan yang beramal tanpa syarat ada berapa? Ada 7, sebutkan, yaitu amsa, adha, dola, amsa, asbaha, adha, dola, bata, soro, laisa. Amsa artinya masuk waktu sore, contohnya amsa zaidun iman. Asbaha artinya masuk waktu subuh, contohnya asbaha zaidun iman. Adha artinya masuk waktu duha, contohnya adha zaidun iman. Dola artinya waktu siang, contohnya dola zaidun iman. Bata artinya bata artinya waktu petang, contohnya bata zaidun iman. Soro artinya menjadi, contohnya soro zaidun iman. Laisa artinya tidak atau bukan, contohnya laisa zaidun iman. Lalu saudara kana yang beramal dengan syarti dari nafi ada berapa? Ada 4. Sebutkan, mazala, manfaka, mafati, bariha. Mazala artinya selalu atau senantiasa, contohnya mazala zaidun iman. Ma'infaka artinya selalu atau senantiasa, contohnya ma'infaka zaidun iman. Mafati'a artinya selalu atau senantiasa, contohnya mafati'a zaidun iman. Mabariha artinya apa? Selalu atau senantiasa, contohnya mabariha zaidun iman. Saudara yang beramal dengan diri Imam Masdi ada berapa? Ada 1 saja, contohnya madama. Madama artinya selalu atau senantiasa, contohnya madama zaidun iman. Madama selalu siapa zaidun zaid itu iman orang yang berdiri. Tasnif makana dan saudaranya bisa beramal seperti kana atau tidak? Bisa, contohnya kana yakunu kun aliman, asbaha yusbihu asbih junuban. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah pembahasan kana sudah selesai, mudah-mudahan bisa mudah untuk dipahami. Kita lanjut di video yang selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.